Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya di AD Channel, channel maintenance-nya forklift, channel mekaniknya forklift. Terima kasih yang udah ngedukung channel saya. Dukung terus dengan cara like, komen dan share. Subscribe juga biar dapat notifikasi konten terbaru saya. Jadi teman-teman, di sini saya mau bahas tentang komponen-komponen utama dan fungsinya di forklift elektrik, teman-teman. Langsung aja. Oke, jadi komponen utama adalah tiang mas. Tiang mas berfungsi sebagai dudukan bar, botol lift, dan botol tilting. Di situ juga terdapat rantai beban. Tiang mas terbagi menjadi dua, yaitu inner mass dan outer mass. Inner mass ini ada landasan railnya, rail untuk bearing bar, sedangkan outer mass ada dudukan rail untuk inner mass. Jadi tiang mas ini berfungsi sebagai tiang dari landasan barang yang akan diangkat atau akan di racking. Jadi tiang mas ini akan mempermudah menaikkan suatu barang ke rak, seperti itu teman-teman. Kemudian di tiang mas ada bar. Bar ini berfungsi sebagai dudukan fork dan sebagai bracket dari side shift kanan dan side shift kiri. Di situ juga terdapat backrest yang berfungsi sebagai pagar agar barang yang ada di atas fork tidak dapat jatuh, seperti itu teman-teman. Nah, fork sendiri berfungsi sebagai landasan barang yang akan di racking atau akan di loading, dimasukkan ke truk. Aduh, mata saya pedih kena rokok. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut ke komponen kedua, komponen utama forklift elektrik yang kedua adalah baterai. Baterai ini ada dua macam sekarang. Itu ada baterai traction, baterai basah, baterai biasa pada umumnya, dan baterai lithium ion, baterai kering yang tanpa sama sekali ada cairan. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini fungsi baterai adalah sebagai sumber daya utama atau sebagai bahan bakar utama dari forklift elektrik. Ibarat di tubuh kita nih, di tubuh kita itu baterai itu sebagai jantungnya teman-teman. Jadi dia yang menyuplai darah ke otak, ke seluruh tubuh, itu adalah baterai teman-teman. Jadi baterai adalah bahan bakar utama forklift elektrik, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai switch on off. Nah, kunci kontak ini juga berbagai macam bentuknya. Saya juga nggak bisa ngasih gambarnya. Intinya kunci kontak ini berfungsi sebagai switch on off dan starting engine teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya sebutnya controller block atau MPU aja biar gampang, pemikiran sederhana aja. Jadi di sini controller block itu berfungsi sebagai otaknya teman-teman. Jadi dari mulai kunci kontak on itu harus masuk ke controller, kemudian setelah dia membaca signal safe dan dalam kondisi yang aman, maka controller akan meneruskan arusnya ke kontaktor. Kemudian disitulah semua sistemnya menyala dan bisa digunakan sesuai fungsinya. Seperti itu teman-teman. Jadi controller block ini yang mengatur semua sistemnya, mulai dari kunci kontak on, kemudian lifting, kemudian
driving atau maju mundur, kemudian tilting, kemudian set shift. Oke, jadi di situ semua sistemnya yang mengatur adalah controller teman-teman, controller block teman-teman. Sebenarnya controller block pun ada beberapa bagiannya gitu, tapi ini kita masukkannya ke yang sederhana aja. Baterai udah, ya ngulangin lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan kuntilanak lewat. Jadi seperti ini teman-teman. Controller block itu berfungsi sebagai otaknya. Nah, dari pertama kunci kotak on sampai dan seterusnya proses lifting, maju mundur semuanya dikontrol. Aduh, kuntilanaknya ganggu lagi. Dikontrol dari controller block tersebut teman-teman. Jadi otaknya adalah controller block. Pengatur semua sistemnya adalah controller block teman-teman. Oke. Kemudian lanjut ke komponen selanjutnya yaitu motor drive teman-teman. Motor drive berfungsi sebagai motor penggerak teman-teman untuk proses maju mundur seperti itu yang menggerakin motor drive teman-teman. Jadi di sini motor drive juga ada dua tipe, yang satu menggunakan arus AC dan yang satu menggunakan arus DC. Nah, arus DC dan AC ini diatur juga oleh controller block teman-teman. Tergantung signal yang datang dari gasnya atau throttle bodinya atau akseleratornya teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian kita lanjut ke motor hidrolik teman-teman. Motor hidrolik berfungsi sebagai penggerak pompa hidrolik teman-teman. Jadi ketika motor hidrolik itu, ketika controller mendapatkan signal dari setik atau tuas, lifting atau tilting dan lain sebagainya, controller ngebaca itu, maka controller akan memerintahkan motor hidrolik untuk berputar sesuai dengan setik yang kita tekan teman-teman. Di situ akan berputar, kemudian memutarkan pompa hidrolik akan menekan ke botol tilt atau ke botol lifting teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian rem. Nah, fungsi rem ini teman-teman pasti udah tahu, fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan, untuk menghentikan forklift itu sendiri tentunya, atau untuk memperlambat tentunya. Terus sebagai pengaman juga gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke yang keberapa ya? Ya udah pokoknya lanjut aja lah. Lanjut yang seterusnya itu adalah motor steering. Ada beberapa tipe juga. Ada AC, ada DC juga, sama motor. Pokoknya semua motor, mau motor drive, mau motor hidrolik, mau motor steering itu ada yang AC, ada yang DC teman-teman. Intinya perbedaannya di dua kabel. Kalau yang DC biasanya, terus yang AC itu ada 3 kabel. Terus kalau DC biasanya ditandai adanya karbon brush, kalau yang AC nggak pakai karbon brush teman-teman. Dan yang ngatur arusnya juga tetap sama, controller otaknya. Seperti itu teman-teman. Nah, motor steering ini berfungsi untuk apa? Yang jelas beban steering ketika kita mengendalikan forklift itu akan lebih ringan teman-teman. Ya sama lah kayak yang di mobil-mobil seperti itu. Cuman kadang ada yang steering dan ada yang enggak steering, power steering gitu. Ada yang pakai motor, ada yang enggak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu komponen-komponen utama dari forklift elektrik. Semoga ya video ini membantu, semoga ya video ini menambah pengetahuan, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus Adit channel biar kita bisa sama-sama belajar dan tentunya tetap bisa share konten-konten yang bermanfaat buat kalian, karena nggak semuanya bisa saya share karena harus ada izin, tentunya harus ada izin dari beberapa pihak gitu, karena elektrik itu beda dengan diesel teman-teman. Kalau diesel mungkin itu kebanyakan gejala-gejala umum lah yang bahkan dealer merahasiakan tapi orang awam pun tahu gitu. Beda dengan elektrik itu kalau orang awam itu gak bakal tahu gitu tentang rahasia dealer seperti itu teman-teman. Jadi video ini mengandung banyak hak ciptanya sebenarnya. Jadi saya cuman sharing atau nge-share yang perlu saya share aja teman-teman. Oke, tetap sehat, tetap semangat.
Beda darah satu saudara, jangan baik karena kejelekan orang lain. Pekerjaanku, hobiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.